Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara berdiri sejak tanggal 1 Oktober tahun 1965. Saat ini telah terakreditasi B dan memiliki 2 gedung kampus yang terletak di Jalan Sisingamangaraja nomor 2A dan Jalan STM nomor 77 Medan. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara telah meluluskan sekitar 5.000 tenaga dokter yang berkompeten sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI. Dan saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak berdirinya Fakultas Kedokteran UISU 1 Oktober 1965 telah menghasilkan dokter lebih dari 5.000 dan telah tersebar di seluruh Indonesia. Fakultas Kedokteran saat ini telah terakreditasi B dan Fakultas Kedokteran UISU mendidik mahasiswa kedokteran yang kompeten sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia SKDI dan mempunyai visi menjadikan Fakultas Kedokteran UISU yang islami, andal, teruji, bermartabat mulia, dan dicintai masyarakat serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan didukung oleh staf pengajar yang profesional serta fasilitas belajar mengajar yang lengkap, menjadikan Fakultas Kedokteran UISU sebagai fakultas favorit untuk para mahasiswa yang ingin menekuni profesi dalam bidang kedokteran. Saat ini memiliki 2 jurusan yaitu Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter. Untuk tahun ajaran 2020-2021 akan menerima mahasiswa sebanyak 150 orang. Selain gedung kampus yang megah dan asri, Fakultas Kedokteran UISU dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti Laboratorium Biomedik Dasar dan Laboratorium Molekuler. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Pirngadi, Rumah Sakit Kodam 1 Bukit Barisan, dan Rumah Sakit Haji Medan sebagai rumah sakit pendidikan dan tempat praktik mahasiswa. Berbagai penghargaan dan prestasi telah diterima oleh Fakultas Kedokteran UISU. Mari daftarkan putra-putri Anda di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Baik, terima kasih atas paparan yang sangat menarik dari Dr. Putri. Selanjutnya, kita masuk dalam sesi diskusi lebih kurang 30 menit ke depan, di mana nantinya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah diketik di kolom Q&A oleh Bapak Ibu peserta sekalian. Namun saya ingatkan kembali, apabila Bapak Ibu peserta ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengetikkan pertanyaan tersebut di kolom Q&A tersebut. Dan nantinya apabila seluruh pertanyaan ini tidak dapat dijawab saat ini, maka nanti tim webinar FKWISU akan membuat video khusus menjawab pertanyaan tersebut yang akan di-share di channel YouTube Fakultas Kedokteran UISU. Baik, mungkin kita masuk ke sesi diskusi, di mana untuk pertanyaan pertama, ini ditujukan ke Dr. Umar Zain dari Bapak Dr. Slamet, NPDK. Baik, pertanyaannya adalah seberapa besar resiko terjadinya insiden rate transmisi
penularan pandemi COVID-19 pada usia mahasiswa jika era new normal diterapkan di kampus-kampus, dan upaya apa yang harus dilakukan kampus mengatasi masalah ini. Tidak hanya himbauan pakai masker, cuci tangan, dan social distancing, bagaimana dengan mahasiswa atau dosen yang ternyata OTG? Baik, mungkin langsung bisa dijawab oleh Dr. Umar Zain. Ya, terima kasih. Luar biasa, ini pertanyaan yang sangat baik dan tentunya sangat sulit untuk dijawab. Nah, bagus sekali ini pertanyaan dari Dr. Selamat Sudi Santoso. Ya, kita sekarang semuanya OTG ini, Pak. Dosen-dosen ini semua OTG. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya kita tidak positif COVID-19. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan cara sistem new normal, kalau saran saya pribadi, kita lakukan dulu pemeriksaan dengan swab. Saya kemarin sudah swab, karena kebetulan pasien saya yang datang ke praktek ternyata COVID-19 dirujuk dan 5 hari berawat meninggal. Stres. Saya lakukan rapid test, saya yakin rapid test pasti negatif, tapi katanya begitu prosedur. Lakukan rapid test, ternyata negatif, langsung swab. Menunggu swab ini ya, itulah yang melakukan stres, alhamdulillah negatif. Nah, kalau kita mau melakukan yang normal di kampus, sebaiknya semua dosen dites swab, jangan rapid. Karena rapid itu habis biaya, habis tenaga, hasilnya tak bisa dipakai. Negatif tidak bisa menunjukkan, positif tidak bisa memastikan. Itu swab. Masalahnya, siapkah kita memeriksakan swab? Karena untuk memeriksa swab itu ada protokolnya. Katanya harus rapid dulu, rapid test dulu, 1 kali, kalau sudah positif, 10 hari ulang lagi. Lama. Kalau kita memang positif, sudah menularkan ke beberapa orang. Kalau memang kita mampu melaksanakan swab kepada dosen dan mahasiswa, baru kita siap untuk melaksanakan itu. Sehingga kita bisa meyakinkan kemungkinan transmisi di kampus itu bisa diperkecil. Itu tentunya sistem belajar jarak jauh itu yang kita utamakan. Kalau khusus untuk pembelajaran klinis, sebenarnya kita bisa buat suatu sistem masing-masing bagian. Bagaimana? Apakah melalui satu kasus dengan 5-10 mahasiswa bertahap. Begitu menurut angan-angan saya untuk melaksanakan new normal di kampus, terutama dalam pembelajaran di prodi profesi dokter. Begitu. Selanjutnya mungkin langsung saya berikan pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Umar Zain. Ini dari Bapak Indra Janis, di mana pertanyaannya, berapa besar keyakinan Dr. Umar Zain terkait new normal dapat dilaksanakan di Indonesia dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini? Baik, silakan Dr. Umar Zain. Terima kasih. Kalau tanya berapa besar, berarti angka ya. Angkanya lebih kecil dari 1. Jadi saya nggak yakin kalau saat ini dilaksanakan pelonggaran. Normal itu artinya yang saya tangkap adalah pelonggaran dari pergerakan manusia. Kalau itu dipaksakan dilaksanakan, maka kemungkinan kita akan menghadapi peningkatan kasus yang masuk pada gelombang kedua. Gitu Pak Indra. Jadi ya yakin saya karena berdasarkan fakta-fakta yang kita lihat saat ini dan fakta-fakta yang sudah ada dari negara-negara yang telah mencoba. Kita dahulukan kepada Dr. Umar Zain, di mana pertanyaannya, apakah new normal pada era pandemi COVID-19 ini diterapkan apabila sudah terjadi herd immunity, sudah terbentuk, atau untuk menstimulasi terbentuknya herd immunity? Baik, mungkin silahkan Dr. Umar Zain menjawab. Sebaiknya memang demikian, tetapi herd immunity itu kan seharusnya setelah ada vaksin harus terlindungi dulu sekian puluh %.
minimal 70% populasi itu atau komunitas itu sudah mendapat kekebalan, baru sisanya itu akan otomatis terlindungi. Tapi itu kan tidak bisa dengan cara-cara alamiah, itu harus ada intervensi vaksin. Sementara kita kan belum punya vaksin, sehingga kalau dia mau mengharapkan alamiah, ya istilahnya siapa yang kuat dia yang selamat gitu. Makanya boleh juga kita lakukan begitu, tapi itu tadi siapkan kuburan massal. Kalau yang daya tahan bagus, kita nggak tahu daya tahan kita ini kan macam iman juga, kadang naik, kadang turun. Dan kalau kebanyakan kadang turun, kalau bisa tetap ada udah alhamdulillah. Begitu. Ada satu lagi nih moderator dari Fahrizal. Fahrizal. Nah, di situ pertanyaannya, mutasi COVID-19 sangat tinggi. Nah ini benar, mutasi kemungkinan sangat tinggi sama dengan virus-virus lain yang mudah bermutasi seperti virus flu burung. Ya. Inilah yang kita khawatirkan, oleh karena itu kita mengharapkan ada penelitian-penelitian dari para virolog untuk meneliti karakteristik virus ini, sifat-sifat virus ini. Nah disinilah yang harusnya saat ini penelitian harusnya berjalan. Tapi saya tahu kalau di Sumatera Utara sebetulnya penelitian ini hanya masih angan-angan saja. Harusnya kita mulailah dengan kasus yang ada, baik penelitian epidemiologi, penelitian lingkungan, penelitian biologi, penelitian klinis. Harusnya berjalan seperti yang dilakukan di negara-negara yang sudah maju. Kalau kita lihat jurnal-jurnal kedokteran dipenuhi oleh hasil-hasil penelitian mengenai COVID-19 dari berbagai bidang. Jadi selama kita menunggu hasil penelitian orang lain, ya kita tunggulah bagaimana perkembangannya. Sampai saat ini baru 3, mungkin nanti akan bertambah lagi 4 strain. Dan ini tentunya berisiko makin sulit menemukan vaksin. Seperti vaksin demam berdarah dengue saja yang 4 strain sampai sekarang belum ada yang sudah mengedarkan, tapi kan belum efektif. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sahlis Irwandi. Ini beliau menulis, menyikapi adanya perbedaan pendapat antar para ahli, ada wawancara antara Deddy Kobuze dengan mantan Menkes Dr. Fadila yang berpendapat bahwa virus SARS-CoV-2 ini sama dengan SARS-CoV-1. Nah, menurut beliau menular hanya berdasarkan data epidemiologi. Sementara menurut beliau SARS-CoV-1 yang identik dengan SARS-CoV-2 tidak menular. Perbedaan pendapat ini bisa mempengaruhi perilaku kita dalam menyikapi bagaimana menghadapi SARS-CoV-2. Karena bila salah menyikapi maka kuburan massal harus disediakan. Terima kasih. Mohon tanggapan dari kedua narasumber. Sebenarnya sudah dijawab, tapi saya mungkin menambahkan sedikit. Memang perbedaan pendapat saat ini sangat banyak dan makin seru. Ada pendapat mengatakan virus ini benda mati, ada mengatakan virus ini bakteri, bisa diobat dengan antibiotik, ada mengatakan konspirasi. Ya. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya virus corona pertama sekali pada manusia itu adalah virus SARS, COVID-1. Kemudian virus MERS-CoV di Arab, kita sebutnya SARS-CoV-2, ini yang sama dengan COVID-19. Jadi sudah jelas virus ini beda. Kalau pada SARS dulu dia memang menular antar manusia, tetapi dia menular setelah ada gejala klinis. Setelah orang itu demam baru dia menular, sehingga pemeriksaan suhu memegang peranan. Pemeriksaan suhu tubuh memegang peranan penting. Begitu ada yang demam harus di karantina, dibuktikan apakah dia SARS atau tidak. Tapi kalau pada COVID-19 ini, dia bisa tidak demam, oleh karena itu pemeriksaan suhu tidak efektif. Diperiksa suhu, semua tidak demam. Ternyata dia OTG, ternyata dia mengandung virus. Sehingga beda kan penanganannya dengan SARS. Jadi kalau thermal scanner di bandara itu sangat efektif untuk menyaring. Tapi pada COVID-19 tidak. Oleh karena itulah
berbeda pendapat boleh saja, tetapi yang faktanya memang SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini memang jelas dia menular cepat, walaupun angka kematiannya kecil, tapi yang jelas dia menular cepat, kemudian dia bisa tanpa gejala, dan ketika tanpa gejala dia sudah bisa menularkan. Nah, itulah hebatnya dia. Makanya saya bilang tadi, tidak tertutup kemungkinan ini menyebar seperti cacar. Pada tahun sebelum merdeka, Indonesia sudah ada cacar. Tidak mungkin, tidak tertutup kemungkinan. Karena itu, hati-hatilah melonggarkan pergerakan. Kalau tadi dulu burung, sumbernya kan burung. Potong aja semua burung aman. Maksudnya unggas ya. Kalau dia DBD, sumbernya nyamuk. Dimatikan nyamuk, pembasingan sarang nyamuk, aman. Kalau ini sumbernya orang. Jadi dikurung orangnya. Dibatasi gerakannya. Jadi benar. Kalau kita dulu lawan yang dikurangi, ini kawan pun dikurangi. Itu kata Dr. Putri tadi. Jadi kalau dulu katanya sering ke masjid soleh, sekarang sering ke masjid salah. Jadi ada perubahan itulah, jadi perubahan yang normal. Begitu Pak Sahlis Irwandi. Ini disampaikan oleh Bapak Abdul Haris Pane. Ini untuk kedua narasumber. Menurut kedua narasumber, apakah ada data real penyebab kematian karena murni COVID-19 sehingga kita sangat takuti, atau kematian karena komorbidnya yang diperparah COVID-19 atau morbiditasnya tinggi karena virulensinya? Sebab kita pahami dasar penyakit virus sebagai self-limiting disease seperti virus lainnya. Dari beberapa penelitian yang kita baca, komorbid memang menjadi penentu terhadap angka kematian. Jadi kalau dibandingkan angka kematian pada orang-orang dengan komorbid dengan orang yang tidak komorbid itu lebih tinggi. Kemudian dibandingkan lagi kalau komorbidnya lebih dari 1, jauh lebih tinggi lagi. Jadi dari banyak penelitian, komorbidnya hampir sama, yang paling banyak itu hipertensi. Kemudian diabetes, obesitas, kardiovaskular disease, penyakit paru menahun, COPD, dan penyakit neurologi seperti stroke dan lain-lain. Sementara yang paling utama itu adalah usia lanjut. Usia lanjut ini 60 ke atas, umumnya jarang orang yang tanpa ada penyakit. Dan kalau usia sudah di atas 60, komorbid pun jarang satu. Kalau hipertensi biasanya dengan DBM. Kalau DBM biasanya hipertensi ada juga obesitas. Kemudian ada juga penyakit koroner. Jadi itulah tadi yang menyebabkan mudahnya timbul kematian karena komorbid ini. Apa penyebabnya? Yang jelas penyebab kematian itu 3 nih di pintu kematian. Pertama jantung, kedua paru, ketiga otak. Jadi kenapa dia mati? Karena jantungnya berhenti, karena napasnya berhenti, karena otaknya berhenti, matilah dia. Nah, kenapa dia bisa begitu ya? Mungkin karena ada yang, biarpun dia murni infeksi COVID-19, ya akhirnya kematiannya itu karena itu, karena paru, terjadi sumbatan, terjadi ARDS, mati. Kalau dia ada penyakit jantung, ya makin cepat dia mati. Kalau yang seharusnya mati 3 hari, mungkin dia setengah hari sudah mati. Nah, itu aja sebenarnya, secara sederhana. Oleh karena itu kalau di dalam penyebab kematian memang tidak ada yang satu faktor. Yang jelas kalau dia murni COVID, tentunya yang banyak pada anak-anak atau usia muda. Kalau pada usia lanjut umumnya tidak ada yang satu diagnosis. Semua punya komorbid. Saya aja komorbid saya udah lebih dari 2. Jadi begitu Pak Abdul Haris Pane. Baik. Terima kasih Dr. Umar Zain. Ya, berbicara tentang sensitivitas daripada rapid test itu memang ada sensitivitas dan spesifisitasnya. Ini juga tergantung dari jenis rapid test yang digunakan. Tapi secara umum, pemeriksaan rapid test untuk diagnostik itu memang sensitivitas dan spesifisitasnya rendah, akan dikatakan di bawah 50%. Jadi benar, bisa saja rapid testnya non reaktif, tetapi pasiennya ternyata
terinfeksi COVID-19, atau sebaliknya hasil rapid test reaktif ternyata dia disebabkan oleh virus lain, salah satunya virus DBD. Makanya dalam penilaiannya disebut reaktif, artinya dia bereaksi dengan antibodi yang ditimbulkan oleh virus lain di dalam darah. Itu oleh karena itu untuk diagnosis kita tetap menggunakan pertama gejala klinis, tanda dan gejala klinis, dan didukung oleh PCR atau pemeriksaan swab. Obat-obat herbal di Indonesia memang sangat banyak, tapi dari sekian ribu tanaman herbal itu yang betul-betul diteliti hanya baru ratusan. Jadi setiap ada dugaan suatu tanaman herbal mempunyai khasiat terhadap suatu penyakit, itu perlu dilakukan uji klinis, uji in vitro, uji animal, uji hewan. Jadi 3 tahapan itu harus dilakukan. Yang tahapan pertama adalah uji in vitro di laboratorium, kemudian uji animal, dan uji in vivo pada manusia. Apabila telah melalui ketiga uji ini, barulah kita bisa mengatakan suatu jenis herbal itu bisa berperan untuk menyembuhkan satu jenis penyakit. Yang kenyataan pada saat ini adalah tidak dilakukan uji hanya berdasarkan testimoni. Testimoni itu adalah suatu evidence base yang paling lemah. Tidak bisa testimoni seseorang menggunakan satu jenis tanaman herbal, sembuh dia terhadap satu penyakit, lantas dikatakan herbal itu punya khasiat untuk menyembuhkan, itu tidak bisa.